Baik. Di sini gue bakal menjelasin latihan yang poin keempat, itu tentang pembuatan vektor pada raster dengan skala terkunci. Mungkin sebelumnya gue arahin dulu untuk yang pertama itu dari bagaimana pengerjaan si latihan ini, sama kayak pengerjaan latihan modul pertama yang kemarin, dimana kalian tuh diminta untuk membuat step by step dalam pengerjaan latihan. Berarti untuk step by step pada latihan yang kedua ini, kalian itu diminta untuk membuatkan pengerjaan dari latihan kedua dengan yang pertama itu mungkin dari pengenalan data raster, di mana kalian tuh diminta untuk mengambil salah satu data raster, baik dari DEM, citra satelit, atau foto udara. Nah, kalian ini berarti membuat step by step dari awal pengunduhan data. Bagaimana kalian mendapatkan data raster itu, apakah dari web Inagio Portal, atau dari SAS Planet, atau dari OSM, atau dari Google Earth. Nah, setelah itu kalian menjelaskan langkah yang pertama tadi dari proses pengunduhan data, lalu kalian buatkan deskripsinya sebanyak 200 kata tentang jenis data raster tersebut, termasuk karakteristik, aplikasi penggunanya dalam PWK gitu. Begitu juga dengan bagian yang kedua dan juga yang ketiga. Untuk bagian keempat itu mungkin kemarin ini karena terlewat. Untuk pembuatan vektor pada data raster yang terkunci itu kita bisa mulai dari yang pertama itu kita bakal ngedrag si peta itu, terus kita melakukan georeferencing, terus selanjutnya itu kita bakal membuat digitasi di atas raster tersebut. Mungkin kemarin karena bahan kita itu menggunakan citra dari ITERA ya, yang ada embung Sumateranya itu dan juga yang lainnya, mungkin kalian itu bisa menggunakan citra lain yang kalian ambil tadi itu. Lebih baiknya untuk poin keempat ini adalah dari citra satelit ya, atau foto udara, jangan dari DEM. Nah, selanjutnya itu kalian buka ArcGIS, terus kalian pilih folder kalian. Kemarin itu di sini PWK SIG 2026. Untuk pertemuan yang kedua itu gue menggunakan citra satelit zoom 17, dimana kemarin setelah kita lihat bahwa zoom 17 ini better daripada yang 24 dan juga 15. Nah, di sini kalau kalian lihat harusnya kalau lihat di toolbar ini harusnya ada skala, tapi di sini karena skalanya nggak kelihatan, harusnya itu di sini. Nih map scale, dia nggak kelihatan karena si A di sini nggak tahu ini lokasi itu di mana. Jadi kita harus ngasih tahu dia lokasinya ada di mana. Kalian bisa langsung klik kanan di bagian kanvas kalian, terus kalian lihat data frame properties. Selanjutnya itu kalian lihat koordinat sistem, nanti bakal ada UTM zona 48S seperti itu. Terus kalian klik apply, oke. Nah, dia mau munculkan skala. Kalau sekarang itu dia skalanya adalah 1:3483. Nah, sekarang kita bakal buat data vektor dari data raster. Artinya si data raster ini kalau kita bilang itu ngedigitasi, kita bakal ngedigitasi atau membuatkan sebuah data vektor di atas data raster ini. Yang pertama itu mungkin kita bisa mengunci skala terlebih dahulu. Mungkin kalau kenapa harus dikunci, kalau kalian pengen tahu ya harus tahu. Yaudah. Nah, kalau kalian zoom in, dia bakal ngubah skala di sini gitu. Tapi kalau kita udah fix scale, dia bakal ngefixin satu skala biar kita bisa lebih mudah untuk ngedigitasinya. Jadi dia nggak skalanya nggak berbeda lagi ketika kita ngezoom atau ngezoom out gitu. Nah, mungkin kita bisa nentuin salah satu dulu, kita mau menambahkan data vektor di atas data raster yang bagian mana. Mungkin di sini kan ada yang namanya embung, di sini ada jalan. Mungkin biar lebih clear, karena ini cuma pengenalan untuk modul minggu berikutnya, kalian bisa pilih jalan terlebih dahulu, terlebih clear. Mungkin di sini kita lihat kalau ini tuh 1:1000 gitu. Kita ingat 1:1000, terus kita klik kanan lagi di bagian kanvas kita, data frame properties, lalu kita pilih data frame. Untuk extend-nya kita pilih fix scale. Nah, karena kita udah nge-zoom sampai 1:1000, dia juga bakal
scale yang di sini. Kalau misal tadi kita belum ngezoom, dia nanti untuk angkanya itu bukan yang bulat gitu, pasti yang kayak 1:300, 1:1355 gitu. Jadi usahakan itu adalah bilangan yang ya bilangan bulat atau yang persatuan gitu. Nah, setelah itu kalau masih belum 1000, 2000 atau 3000 atau 3544, kalian harus mengubah jadi kayak 1000, 2000 dan juga 3000 dan kelipatannya. Nah, setelah kita udah buat fix scale, skalanya 1000 kita apply, kita okein. Oke, ini untuk fix scale-nya. Mungkin sekarang kita buat untuk gimana cara editornya. Kalau kita ke editor, kita start editing, ini nggak muncul gitu. Nah, berarti kita harus membuat satu file SHP, bukan satu file SHP, ya satu file SHP buat ngisiin si jalannya ini gitu. Mungkin yang pertama kalian lakukan itu adalah menambahkan SHP baru di folder yang ini, folder pertemuan yang kedua. Di folder pertemuan yang kedua, kalian klik kanan, terus kalian klik new. Nanti di sini bakal dikasih tahu kita mau menambahkan apa di folder ini. Ada yang folder, ada yang JDB, ada yang layer, dan juga ada yang save file. Nah, mungkin bisa langsung ke save file aja. Terus untuk namanya kalian letakin aja jalan. Untuk feature tab-nya di sini kita bakal nentuin dia bentuknya apa. Karena sekarang gue mau buat bentuk jalan yang polyline, maka ini kalau misal kalian buat kayak jalan tapi ada areanya atau lebarnya, kalian bisa pilih yang polygon. Tapi tidak kasusnya tidak hanya di jalan aja, mungkin nanti kalian bakal ngedigit si embung Sumatera tadi. Nah, kalian bisa pakai yang polygon gitu. Nah, sekarang karena gue mau polyline, ya udah polyline. Nah, lalu di sini di bagian description-nya unknown coordinate system, kalian pilih edit, kalian tentuin lagi dia 48S, oke. Di sini klik oke aja lagi. Nah, kita udah buat satu file SHP. Nah, gimana cara kita ngedigitnya sekarang? Kalian ke editor, start editing. Nah, kalau sebentar. Nah, kalau kita start editing tuh, terus start editingnya udah ambu gini, berarti dia udah nyala. Gimana cara kita ngeliat nyalanya? Kalian ke create feature. Nah, di create feature ini bakal dikasih tunjuk kalau si SHP kita yang ada saat ini di layar kita adalah cuma si jalan tadi. Jadi kalian klik jalan, terus kalian pilih line karena kita tadi mau buat line. Terus kalian tinggal masukin gini. Terus gini. Nih. Nah, terus di sini lagi, soal di sini, di sini deh, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini mungkin sini. Intinya kalian ngikutin kata hati kalian aja, mau jalannya sebelah, mau ngedigit jalannya itu di sebelah mana, seperti itu. Sama kayak kalau kalian buat polygon, berarti sesuka hati kalian aja mau buat polygonnya itu yang daerah mana kemana gitu. Misal kalian mau buat banyaknya RTH mungkin di Tera, nah kalian bisa ngedigit yang ijo-ijonya aja gitu. Terus ya seperti itu, tinggal di klik aja. Kalau kalian pakai mouse, kalian klik kiri. Kalau pakai touchpad, gak tahu klik. Ya kayaknya sekali klik doang deh di touchpad. Nah, terus gimana cara ngentiin si editasinya ini? Kalian tinggal double klik aja. Nah, kayak dia nggak bisa ini. Kalau salah ngedigit, tinggal delete sketch aja. Jadi di sini gue udah buat sepanjang ini. Nah, misal mau nambah lagi dari ini nih jalannya kosong, padahal di sini ada jalan. Kalian bisa lagi dari editor.
dari yang create feature lagi, kalian buat line lagi, terus kalian lanjut lagi dari ini nih. Nah, double klik lagi di sini, ada lagi, terus mau buat lagi, misal dari sini ke sini. Nah, mau buat lagi misal dari sini ke sini. Gitu guys. Nah, sesudah kalian digitasinya, kalian ke editor lagi, terus kalian klik stop editing. Do you want to save your edits? Klik yes. Nah, sesudah itu, ini tadi karena kita udah ngefix scale-nya, ya kita udah ngunci si skalanya, kalian bisa ngelihat panjang si digitasi kalian ini tadi ada berapa panjangnya. Kalian klik kanan di bagian jalan, open attribute properties, terus ini kita tadi gue ngedigit satu yang panjang dan yang lainnya adalah terputus-putus, berarti di total CR di sini ada 4 polyline yang gue buat, satu yang panjang dan 3 lainnya adalah yang kecil-kecil. Nah, setelah itu ya kayaknya sampai di sini aja. Asal kalian udah tahu gimana cara buat si polyline-nya. Mungkin kalau kalian pengen tahu yang polygon gimana cara buatnya, ya udah kayak tadi aja. Di editor tadi aja, start editing. Setelah itu create feature. Karena tadi kita buat jalan ya. Nah, kita berarti buat yang baru lagi nih. Di bagian ini, di bagian pertemuan 2, kalian buat new lagi. Save file. Kalian buat apa ini namanya? Embung. Feature type-nya adalah polygon. Ini sama kayak tadi. Di referencing-nya jangan lupa klik OK. Nah, untuk create feature itu kalau kalian belum ada tadi, itu ada di sini. Harusnya di bagian dekat edit. Kalau editor kalian belum keluar juga, kalian bisa klik kanan di sini. Nanti untuk editor kalian bisa lihat di sini. Klik kanan di yang kosong ini, di atas toolbar yang kosong. Klik kanan editor, kalian cek list, dia nanti muncul. Nah, setelah itu kalian buka create feature. Nah, sekarang ini create feature gua. Oh ya, ini belum di stop editing dulu. Nah, setelah itu kalian editor lagi, start editing. Terus di bagian create feature nanti ada ini embung. Nah, ini embung tadi kan udah jalan. Kalian mau nambahin jalan lagi boleh, tinggal klik jalan lagi. Atau mau buat polygon yang baru lagi kayak embung ini boleh, kalian klik polygon. Terus di bagian ini di bagian construction tool kalian pilih yang polygon. Kenapa yang polygon? Karena kalau kita lihat bentuknya si embung ini enggak yang rectangle banget, enggak yang circle ellipse banget. Jadi kita ngebentuknya kayak bebas gitu. Nah, kalian tinggal klik aja. Misal embung ini mana ya? Ini kan jalan. Oke, segini deh. Pas di yang hijau ini kalian gini, kalian ngedigit ini, ngikutin batas si embung sama si jalan itu. Nah, kalau kalian mau berhenti di sini tinggal sama kayak tadi tuh di double klik aja. Nah, tuh setelah kalian udah buat gini, editor, stop editing, do you want to save your edit? Yes. Nah, cara kalian ngelihat ini udah ada apa enggak atau gimana, kalian klik kanan yang embung, yang di bagian layer embung, klik kanan open attribute table. Nah, dia udah ada satu polygon gitu. Kenapa cuma satu? Ya gue cuma ngedigit satu. Kalau misal tadi itu lu mau ngedigit si RTH mungkin di itera, berarti nanti polygon lu ada misal ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat gitu. Nanti polygon lu ada 4. Tuh. Mau nambah poin juga boleh, sama kayak tadi buat SHP baru bentuknya adalah poin. Misal lu nitikin kalau
di sini itu gedung apa gitu. Sebelah sini mungkin ada GK1, ada GK2, di belakangnya ada Labtek. Tinggal ditikin aja tik 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 gitu. Nanti bakal keluar sebanyak pokoknya bakal keluar sebanyak apa yang lo titikin. Oke, mungkin gitu aja nanti untuk pengerjaan yang poin yang keempat ini kalian ya sama kayak tadi step by step harus kalian jelasin dari cara ngebuat dia fixed scale, terus selanjutnya itu ngebuat si SHP-nya, terus ngepilihin construction tool yang kita pakai, apakah dia polygon, polyline atau point. Seperti itu aja mungkin. Thank you guys.